Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurnia Ardila dengan NPM 2011014031 dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muluk Alfian. Langsung saja, teman-teman bisa melihat materinya pada papan tulis di samping ini. Bahas yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein yang artinya mencintai atau philia yang artinya cinta. Lalu ada juga philos yang berarti kekasih dan sahabat. Lalu sophia yang berarti kebijaksanaan dan juga kearifan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat berarti pengetahuan, penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan juga hukumnya. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berfungsi atau berlandaskan kepada ajaran Islam tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina dan juga dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Lalu selanjutnya adalah dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari dari seluruh aktivitas pendidikan. Nah, karena pandangan hidup atau teologi seorang muslim berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka dari itu menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah tersebut. Nah, menurut Zakiyah Derajat, yaitu ahli, landasan pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan melalui ijtihad, al-masalah, al-mursalah, istihsan, qiyas, dan juga sebagainya. Nah, lalu ada tujuan filsafat pendidikan Islam. Nah, tujuan filsafat pendidikan Islam itu ada beberapa. Yang pertama, mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan tugas untuk memakmurkan dan juga mengolah bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengarahkan manusia agar dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya tersebut dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mengarahkan, membimbing manusia agar berakhlak mulia sehingga melaksanakan tugas kekhalifahannya tidak disalahgunakan. Yang keempat ada membimbing dan mengarahkan potensi akal, jiwa, serta jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan juga keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan dalam mengemban amanah dan juga tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Lalu yang kelima ada mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Nah, lalu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, kosmologi. Nah, kosmologi ini merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan juga waktu, kenyataan
hidup manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ontologi. Ontologi ini merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam, semesta, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan juga kemana akhir dari penciptaannya. Lalu yang ketiga adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia bisa dan dapat diperoleh. Nah, lalu aksiologi. Aksiologi ini merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, nilai etika, estetika, dan juga nilai religius. Lalu ada fungsi filsafat. Nah, fungsi filsafat pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani, manfaat pembelajaran filsafat pendidikan Islam ada 3, yaitu yang pertama, filsafat itu dapat menolong para perancangnya, pendidiknya, dan orang-orang yang melaksanakannya. Nah, dalam suatu negara, untuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan. Nah, dalam artian menyeluruh. Yang ketiga, ada filsafat pendidikan Islam. Nah, akan menolong dan memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara dalam rangka memahami nilai manfaat mempelajari filsafat pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.